Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify, Instagram @Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Shalom Bapak Ibu. Jadi saya perkenalkan, nama saya Rubin Ong. Nah, percayalah, saya tidak khotbah dengan hati bahwa saya sok tahu, sok pinter, sok paling pandai, sok rohani, sama sekali enggak. As a servant of God, ya sebagai pelayan Tuhan, saya ingin membawa kita kepada beberapa prinsip. Nah, saya ingin membawa kita pada prinsip namanya the journey of change, atau perjalanan perubahan dalam kehidupan. Ya, seorang penemu kata logos itu adalah seorang filsuf Yunani namanya Heraclitus. Dia berkata begini, dasar dari dunia bergerak itu cuma satu, yaitu perubahan. Tanpa perubahan, dunia tidak akan bergerak. Satu-satunya yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Ya. Jadi begini, semua kita pasti berubah kok. Ya, dulu saya rambutnya banyak ombaknya, sekarang banyak pantainya. Ya, dulu ngombak lebat, sekarang pantainya banyak. Ya, gigi sudah mulai goyang-goyang juga. Ya, lumrah karena ya itu perubahan, makin tua dan sebagainya. Gak ngomong pesimis, semua kita, Pak, tapi estetika sekarang kan bagus Pak. Kalau turun ditarik, ya sampai kapan ditariknya? Tarik kanan turun kiri. Tarik kiri, turun kanan. Ya, tarik dua-duanya pasti turun. Gak artinya begini, semua kita pasti berubah. Nah, prinsipnya begini, Tuhan kita tidak berubah. Amin. Kasihnya tidak berubah, kuasanya tidak berubah. Nah, Tuhan izinkan perubahan terjadi supaya kitanya yang berubah. Prinsipnya begini Bapak Ibu semua, Tuhan kita tidak berubah, rencananya tidak berubah, kasihnya tidak berubah. Tapi Tuhan izinkan perubahan supaya kitanya yang berubah. Berubahnya dari dalam. Saya punya pertanyaan sederhana. Selama pandemik ini kita berubah enggak? Ya kan? Orang kan pengen begini, cepatlah normal, cepatlah bisa liburan. Oke, beberapa negara sudah terbuka. Ya, saudara pergi ke Singapura tanpa perlu lagi karantina. Ya, asal ada aplikasi yang saudara bisa lakukan, VTL kalau nggak salah. Ya, saudara ke sana, ya dicek dulu PCR. Kalau memang negatif, sudah, saudara bisa lepas bebas. Ya 3 jam menunggunya, ya kan? Kemudian beberapa negara, Australia border sudah buka. Ya bayangkan, semua sudah, saudara mau ke Amerika mungkin ada beberapa yang sudah pergi ke state, ke Amerika, sudah buka juga. Beberapa teman saya berkata, datanglah ke sini, ya cepatlah ke sini. Selama gak ke sini misalnya. Saya berkata, hang on, ya tunggu dulu lah. Kalau Tuhan memang belum suruh, ya saya tidak akan berangkat. Ya, sebab prinsip saya tawanan roh. Jadi Tuhan suruh saya kemana, saya akan bergerak. Tapi Tuhan suruh lah. Kalau saya sendiri yang pengen-pengen, saya tidak mau. Percuma. Sebab prinsipnya begini, Tuhan kalau utus, Tuhan pasti urus. Amin Bapak Ibu? Gak usah takut. Kalau Tuhan suruh, pasti dia backup hidup kita. Yang setuju katakan amin. Jadi makanya saya tidak mau latah, ikut-ikutan pelayanan, ikut-ikutan apa. Enggak. Gak usah ikut-ikutan. Be yourself in Christ Jesus. Jadi diri kita seperti dalam Kristus ya. Nah, saya mau beritahu buat Bapak Ibu semua. Pertanyaan saya, selama pandemik ini kita berubah enggak? Nanti kondisi, saya percaya. Dalam anugerah Tuhan kita bisa lewatin semua ini dengan kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Cuman pertanyaannya, kita berubah enggak? Jangan setelah pandemik ini, orang tetap sombong, orang tetap egois. Berarti enggak berubah. Orang takut saja karena kematian. Orang takut saja karena misalnya virus. Orang takut saja karena krisis. Cuman pertanyaannya, yang di dalam berubah enggak? Nah, kalau saya bicara perubahan, ini tidak ada urusan dengan fisik. Tapi ini perubahan yang ada di dalam, inside, in our heart. Ini di hati kita. Saya berubah enggak? Jangan-jangan saya tetap sama. Ya, keadaan sudah oke lah. Gereja sudah onset dalam anugerah Tuhan. Mall sudah rame saya lihat. Oke dengan itu. Cuman pertanyaannya, kalau nanti kita punya bisnis yang diberkati misalnya, kita bisa liburan,
kita bisa pergi kemana? Pertanyaannya, yang di dalam berubah enggak? Jangan-jangan selama pandemi ini kita tidak belajar apa-apa. Saya mau dalam pandemi ini saya belajar. Saya belajar bagaimana hidup melekat sama Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu. Paulus itu seorang yang sangat luar biasa mengerti hukum Taurat. Makanya waktu dia seringkali menulis surat, dia kemudian compare antara hukum Taurat, perjanjian lama dengan hidup dalam grace, anugerah. Ya, dia kemudian bandingkan, dia kemudian jelaskan secara detail. Karena memang orang ini pinter, orang smart. Ini doktor teologi, diurapi Tuhan. Ya. Nah, waktu dia menceritakan tentang itu, kemuliaan yang ada di perjanjian lama. Ya, contohnya dia berkata, Musa itu waktu naik ke Gunung Sinai, 40 hari di sana waktu turun, tahu Bapak Ibu, wajahnya bercahaya. Sampai orang gak berani ketemu dia, takut Bapak Ibu. Walaupun wajah itu pudar kan, lama-lama kemudian jadi pudar. Tapi kemudian Paulus berkata, itu kemuliaan perjanjian lama di luar. Tapi ini kemuliaan perjanjian baru inside, ada di dalam. Makanya saya ingatkan buat Bapak Ibu, kekristenan itu harus fokusnya membangun yang di dalam. Orang kalau di dalamnya kuat Bapak Ibu, apapun yang di luar yang terjadi, tidak akan bisa mengalahkan dia. Yang setuju katakan amin. Orang kalau hatinya melekat sama Tuhan, mau goncang kayak apapun, udah terserah. Ya, karena begini, orang kalau hatinya kuat, digoncang kayak apapun di luar, ya kuat di dalam. Nah, kecuali kalau orang hatinya lemah, ngalami tekanan sedikit saja stres. Makanya pernah lihat gak ada orang gagah-gagah, badan bagus, penampilannya keren begitu. Begitu ditekan satu titik, stres, depresi, mau bunuh diri. Saya tidak hakimi ya. Sekali lagi, saya hamba Tuhan yang tidak suka hakimi orang. Dunia perfilman Hollywood dikejutkan dengan kematian satu orang yang usianya maybe more than 60 years. Ya, mungkin lebih dari 60 tahun. Orang ini legend, bayangkan. Ya, beberapa filmnya saya nonton. Mrs. Doubtfire misalnya. Kemudian apa lagi? Ya, beberapa filmnya bagus-bagus. Orang itu namanya Robin Williams. Ya, untung nggak Robin Ong ya, dia Robin Williams. Kalau Robin Ong kayak saya berarti ya. Saya Rubin, dia Robin ya. Nah, Bapak Ibu begini, waktu kemudian dia mati, orang mati biasa lah. Apalagi usia 60 tahun lebih dia mati. Cuman mengejutkannya adalah matinya bunuh diri. Ya kan? Coba baca saja di Google. Robin Williams putuskan untuk kemudian akhiri hidup. Barack Obama waktu itu Presiden Amerika berkata, I am shocked. Saya terkejut. Oh iyalah, legend. Setiap kali filmnya keluar, orang nonton. Aktingnya hebat. Memang orang ini luar biasa. Satu kali bayangan, saya tidak pernah lupa. Waktu Amerika perang Teluk, ya, dia dikirim oleh pemerintah Amerika untuk stand up komedi menghibur ribuan tentara yang lagi perang di perang Teluk. Bapak Ibu bisa bayangkan gak? Menghibur tentara yang lagi perang. Itu kalau gak lucu bisa ditembak loh Bapak Ibu. Oh serius itu. Stand up lagi, sendirian stand up komedi. Itu kalau nggak lucu kan resikonya, kalau ada yang marah kan bisa ditembak sama dia, tas mati kan. Tapi begitu dia ada di stage gitu, dia kemudian melawak, orang ketawa terpingkal-pingkal. Itu jadi hiburan buat tentara yang lagi tegang di sana. Coba, dihibur banyak orang, dia berdampak, dia tidak kekurangan uang. Tapi kemudian begini, kita tahu kan, dia kemudian meninggal bunuh diri. Karena dia tidak kuat di dalam. Dia ternyata punya tekanan. Coba, nah saya compare, saya bandingkan dengan satu orang. Penyanyi tua. Bapak Ibu tahu sekarang muncul generasi penyanyi-penyanyi baru. Orang kalau biasa menyanyi di panggung, kalau kehilangan panggung biasanya stres. Makanya saya tidak mau pengharapan saya di mimbar. Sorry ya, mimbar ini bukan pengharapan saya. Ini bukan sumber hidup saya. Sumber hidup saya Tuhan Yesus. Oh ya, mimbar mau ada nggak penting buat saya. 2 tahun saya nggak pelayanan kan. Kita semua tahu lah masa pandemik. Tapi orang tanya begini, Pak Rubin stres? Enggak itu, Pak Rubin bahagia banget. Pak Rubin diberkati Tuhan, selalu diberkati Tuhan. Coba, itu peristiwa Elia diberi makan burung gagak. Saya ngalami Bapak, saya ngalami. Ya. Oh, jadwal berantakan semua, gak masalah. Tapi saya tahu ada beberapa pendeta yang stres loh. Ya saya tidak hakimi mereka. Ya, karena
Pertempuran tidak gampang. Saya tahu Bapak Ibu pun mengalami hal yang tidak gampang. Usaha turun. Semua yang kita planningkan, semua tidak menjadi kenyataan. Mimpi buyar semua. Tapi nggak apa-apa. Kan kita punya Tuhan yang tetap berdaulat. Yang mengendalikan segala sesuatu. Rambut di kepala saja terhitung. Apalagi hidup kita. Burung di udara saja tidak akan jatuh tanpa kehendak Bapa di surga. Saya tidak pernah loh jalan-jalan. Begitu jalan 20 meter di depan saya ada burung jatuh plak begitu. Begitu saya hampiri dia berkata, "Shalom Om." Saya tanya kenapa? "Lapar Om." Tidak pernah. Burung tidak pernah menanam, tidak pernah menuai. Tidak pernah pergi ke kantor pakai dasi. Tapi selalu tidak pernah kekurangan makanan. Yang setuju katakan amin. Pernah lihat gak burung pergi ke kantor pakai dasi? Dia tidak stres, bayangkan. Sementara kita stres. Mobil bagus, stres. Bayangkan, spring bed bagus, stres. AC dingin, stres, bayangkan. Coba. Saya kadang-kadang berkata, hidup ini ukurannya apa? Orang bisa pergi ke bulan, tapi tidak bisa balik ke rumah. Oh iya, orang bisa itu tuh, wisata ke luar angkasa, tapi nggak bisa balik ke rumah. Karena di rumah ribut terus, bayangkan. Orang pinter, tapi tidak bijaksana. Orang bergelar, tapi tidak berhikmat sekarang ini. Coba, aneh dunia ini kan. Kita mau ukur kesuksesan pakai apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya kemudian compare satu penyanyi yang sempat stres. Panggung mulai hilang, gak ada lagi produser yang mau rekaman. Karena muncul banyak penyanyi baru. Michael Bublé, Taylor Swift, BTS. Kemudian, apalagi, saya gak terlalu hafal satu persatu. Ya, Nicki, ya kan? Nicki, Rich Brian misalnya. Nah, itu penyanyi Indonesia yang mendunia kan. Yang baru-baru. Saya yakin Ira gak tahu itu. Yang bapak-bapak ibu yang mungkin usia 50 tahun di atas saya, jarang dengar nama orang-orang. Nicki itu penyanyi dari Manado yang mendunia, sekarang tinggal di Amerika. Rich Brian juga sama. Ya, mendunia juga ya. Muncul baru-baru orang-orang baru. Tapi Bapak Ibu, penyanyi ini blind, buta. Saya yakin Bapak Ibu pasti bisa menebak orang ini. Namanya Stevie Wonder. Stevie Wonder berkata begini, "Saya stres, gak ada panggung. Orang lupakan saya, gak ada produser." Kita kan tahu lagunya dia terkenal. "I Just Call to Say I Love You." Ya kan? Itu lagu lama banget itu. Dan banyak lagu bagus. Dia punya aliran R&B. Saya penggemar R&B. Jadi saya suka juga dengerin lagu-lagunya dia. Dia jago main itu tuh. Apa sih namanya? Harmonika kan? Itu estetika musiknya begitu luar biasa. Tapi Bapak Ibu dia berkata begini. Saya sempat stres. Saya sempat mau lari ke obat. Saya sempat mau mengakhiri hidup. Persis kayak Robin Williams. Jadi pertempuran yang tidak gampang. Makanya orang-orang di panggung ini. Kalau kehilangan panggung bisa stres loh Bapak Ibu. Berapa banyak pendeta stres karena kehilangan panggung. Berapa banyak pemusik stres karena kehilangan panggung. Berapa banyak orang stres karena kehilangan panggung hidupnya. Tapi kemudian saya senang sekali. Stevie Wonder berkata begini. Yang membuat saya tetap kuat sampai hari ini. Karena saya tahu ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan yang setia, yang tidak pernah pergi sedetik pun meninggalkan saya. Nah sekarang pertanyaan saya. Yang di dalam kita berubah gak Bapak Ibu? Sorry ya, jangan lihat orang dari perlintenya. Sorry ya, jangan lihat acara dari hebatnya. Sorry ya, jangan lihat semuanya dari permukaan. Begitu tekanan terjadi. Kita kuat gak? Ya. Satu kali saya ada di seminar di sekolah. Saya pembicara. Saya bicara banyak hal tentang parenting. Saya harus ke kamar kecil sebelum masuk sesi yang kedua. Tiba-tiba ada seorang pria lari ke kamar kecil. Dan dia peluk saya keras-keras sambil menangis. Cuman kan gak nyaman. Saya dipeluk pria di kamar kecil. Dia peluk saya. Orang beberapa ngeliatin. Ya ampun. Cuman untungnya dia menangis. Kalau gak menangis, saya dicurigai loh Pak. Ini Rubin Ong dipeluk-peluk pria. Kan gak enak kita. Tahu Bapak Ibu. Dia berkata, "Pak Rubin doakan saya. Pak Rubin doakan saya. Tolong saya Pak. Tolong saya." Pria gagah. Air matanya netes di baju saya. Tahu Bapak Ibu. Dia punya anak satu. Waduh. Autis parah.
Istrinya tinggalkan dia, mamanya, karena tidak tahan. Dia harus rawat anak ini. Saya menangis dan saya berkata, Pak, jangan putus asa. Saya tahu apa yang Bapak alami tidak gampang. Saya tahu apa yang Bapak hadapi. Saya bisa ngomong mungkin. Tapi tidak gampang buat Bapak. Tapi saya beritahu, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu baik buat hidup kita. Dia tak pernah sedetik pun punya rancangan yang jahat dalam hidup kita. Dia selalu memberi yang terbaik untuk kita. Amin Bapak Ibu. Nah, saya mau membawa kita, yuk berubah dari dalam. Oke, 2 Korintus 3 ayat 18. Saya khotbah tidak akan lama-lama. Mungkin 2 jam dari sekarang. Oh itu terlalu lama. Enggak lah. Dari wajahnya sudah sering dikhotbahin. Tinggal praktek saja. Ya udah, mimbar ini banyak pembicara bagus-bagus lah. Ya saya berharap saudara jangan hanya dengar. Tapi please, Bapak Ibu mau berubah dari dalam? Halo, Bapak Ibu mau berubah dari dalam? Tolong saya beritahu, perubahan dari dalam itu kebangunan rohani yang whisper revival. Hening. Semua orang senang sekarang, senangnya glamor, rame, hebat. Tapi pertanyaannya, kita mengalami sentuhan enggak? Kita masih mendengar small voice enggak? Suara kecil di dalam, di keheningan. Oh iya. Saya sering kali berkata begini, coba bayangkan. Yesus itu kalau ngajar, kamu kalau doa, masuk ke dalam kamar, kemudian apa? Kunci pintu. Tidak perlu ada yang melihat. Sekarang enggak. Semua diekspos di media sosial. Oke. Itu media untuk kemudian Injil diberitakan. Dengan motivasi itu ya. Tapi kalau motivasinya hanya untuk wow, hebat dia, rohani dia. Jangan. Yesus berkata begini, udah. Kamu kalau doa masuk ke kamar, kunci pintu. Tidak perlu ada yang tahu. Yang tahu adalah Bapa di sorga. Itu yang disebut dengan kebangunan rohani yang hening, yang sunyi, yang senyap, yang ada di dalam. Saya punya pertanyaan sederhana buat saya dan buat Bapak Ibu. Kapan terakhir kita bisa menangis buat orang lain tanpa perlu ada yang melihat? Kapan terakhir kita bisa mengoyakkan hati kita untuk menangisi bangsa ini? Sorry to say ya. Orang kalau tidak berhenti menangis buat dirinya sendiri, susah untuk menangis buat orang lain. Saya ulangi, kalau orang tidak berhenti menangis buat dirinya sendiri, tidak mudah untuk menangisi buat orang-orang lain. Padahal kita dipilih untuk jadi berkat. Ya, buat saya Bapak Ibu, saya tidak pernah takut. Hidup kalau jadi berkat, pasti diberkati Tuhan. Amin? Udah tidak usah takut. Kalau hidup jadi berkat, pasti sumbernya tidak terbatas dalam hidup kita. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Nah 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Coba kita lihat sebentar. Dari ayat-ayat ini saya akan sampaikan beberapa hal. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Tidak perlu ada ditutupi lagi. Tidak perlu ada aksesoris lagi di luar. Tidak perlu pakai topeng lagi. Ya kan? Kata topeng itu kan dari situ muncul kata kemunafikan. Kemunafikan ini begini, tidak jadi dirinya sendiri pakai topeng. Nah saya ingatkan, orang kalau pakai topeng, lama-lama topengnya yang pakai orang itu. Pernah lihat ada orang, di rumah dirinya begitu keluar sudah jadi orang lain. Ya, nah Tuhan berkata, kamu tidak usah lagi selubungi yang di luar. Dengan semua hal yang perlu ditutup-tutupi, tidak perlu. Sebab Alkitab berkata ayat berikutnya ini. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah apa Bapak Ibu? Roh. Kata roh berasal dari kata asli namanya ruah. Penuma. Arti kata ruah penuma adalah angin. Bapak Ibu tahu angin? Angin itu kita bisa rasakan. Tapi kita tidak tahu dari mana ia datang, kemana ia pergi. Negara superpower seperti Amerika tidak bisa kalahkan angin. Angin itu kekuatan yang luar biasa. Negara boleh punya nuklir, tapi tidak bisa kalahkan angin. Badai Katrina tidak bisa ditangani Amerika. Angin itu begitu luar biasa. Yang saya tahu begini, angin bisa masuk di mana saja. Makanya kalau orang tanya,
kekristenan bentuknya seperti apa? Saya beritahu, bentuknya boleh apa saja. Yang penting dampaknya. Oh iya, angin Bapak Ibu, dia bisa kita rasakan. Tapi kita tidak tahu kemana dia pergi atau dari mana ia datang. Ya kan, angin bayangkan. Yang hebat orang Indonesia. Gara-gara angin bisa bikin obat untuk menolak angin. Oh, itu kelihatan Pak itu Pak. Ya kan? Sebab angin itu kekuatan. Makanya hati-hati. Orang kalau buang angin, diprediksi yang bau kanan, ternyata baunya ke kiri. Ya, hati-hati yang sedang buang angin loh di sini ya. Sebab ini dingin begini, dari cara duduknya yang begini-begini, pasti kedinginan itu. Ya, makanya saya pakai jas bukan supaya keren Pak. Karena saya sudah keren, tidak usah pakai jas. Nah, supaya begini, saya tahu. Saya ini sekarang mungkin kurang lemak kali ya. Jadi kalau dingin sedikit agak nggak tahan. Makanya ya udahlah pakai jas ya, supaya sedikit hangat ya. Nah, Bapak Ibu begini, ternyata angin itu tidak bisa diprediksi. Nah, Alkitab berkata begini, maka kita apa Bapak Ibu? Maka kita apa Bapak Ibu? Diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam apa? Kemuliaan yang semakin besar. Katakan diubah. Katakan diubah. Kata ini berasal dari kata Yunani namanya metamorfo. Dari kata metamorfo muncul kata metamorfosa. Istilah biologi. Dari hal yang tidak kelihatan jadi benih, jadi ulat. Nah setelah jadi ulat, mesti mengalami masa namanya inkubasi. Itu gak enak itu. Inkubasi tahu Bapak Ibu, gak ada yang nonton. Itu jadi kepompong. Gak ada yang melihat, gak ada sorot lampu. Setahu saya selama saya hidup, gak pernah ada pameran kepompong seluruh Indonesia. Kepompong gak layak dijual. Gak ada yang mau lihat, gak ada yang mau looking, gak ada yang mau perhatikan. Mungkin ada dari saudara yang sekarang ini sedang jadi kepompong. Makanya betul, bedanya ulat sama ular apa Bapak Ibu? Ulat sama ular bedanya apa? Oh beda, walaupun kata awalnya sama-sama U. Ular itu kalau makan, dia diam sebentar, ganti kulit, tapi tetap ular. Ular makan misalnya daging, dia ganti sebentar. Orang ngomong lungsumi itu, lungsumi. Itu cuman ganti kulit saja, tapi tetap kelakuannya ular, cara makannya ular, hidupnya kayak ular. Ular, tapi kalau ulat enggak. Ulat kalau makan daun Bapak Ibu, waktu dia makan kemudian, dia tenang kemudian begini. Apa yang dia makan kemudian, mengubah dia. Sampai kemudian dia ditutupi oleh lapisan yang lain. Dia jadi kepompong. Dia lagi dilatih. Makanya betul, satu kali saya di lab. Begitu ulat jadi kepompong. Saya pengen cepat supaya dia jadi kupu-kupu. Saya potong kepompongnya. Begitu saya potong, hasilnya monster. Karena belum waktunya. Tapi begitu kemudian proses itu terjadi. Bapak Ibu tahu nggak? Dari bentuk yang berbeda, hasilnya berbeda. Sebab dia akan jadi apa nantinya? Butterfly, kupu-kupu. Tahu Bapak Ibu, kalau sudah kupu-kupu, terbang di atas, yang tadinya jorok di bawah, merayap di lumpur. Berapa banyak orang tadinya merayap di lumpur, terlunta-lunta, kemudian kesakitan dalam kehidupan, kotor semuanya. Gak usah takut, kalau kita di dalam roh Tuhan, Tuhan akan berubah kita untuk terbang tinggi, mengatasi semua keadaan yang terjadi. Sebab ini kalau di atas Bapak Ibu, sudut pandang berbeda dalam kehidupan. Pertanyaan saya, kita berubah enggak? Ternyata betul, perjalanan Israel membuktikan begini, 3 juta orang keluar dari Mesir. Boleh saya tanya yang suka membaca Alkitab, yang masuk ke tanah Kanaan, generasi dari Mesir, berapa orang Bapak Ibu? Yuk, yang lulus sekolah minggu? Saya lulus sekolah minggu loh. Ya cum laude lagi, IP-nya 4, makanya layak jadi pendeta saya ini ya. Nah, Bapak Ibu, generasi Israel yang keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan, yang masuk ke tanah Kanaan berapa orang dari 3 juta orang? Loh, ini saya diterima enggak ya di sini ya Bapak Ibu? Ya, yang masuk ke tanah Kanaan berapa orang Bapak Ibu? 2 orang saja, yaitu siapa? Yosua dan Kaleb. Yang lain mati semua. Pertanyaan saya begini Bapak Ibu, mengeluarkan Israel dari Mesir itu gampang, lewat mujizat. Saya ulangi ya, mengeluarkan Israel dari Mesir itu apa? Gampang, lewat mujizat. Tapi yang sulit, mengeluarkan Mesir dari Israel. Saya tidak kagum dengan orang yang aktif datang ke kebaktian. Boleh lah, oke lah. Cuman pertanyaannya, Mesirnya sudah keluar nggak dari dalam dirinya? Saya ulangi,
Mengeluarkan Israel dari Mesir itu gampang. Lewat hal-hal spektakuler di luar. Cuman pertanyaannya, apakah Mesirnya sudah keluar dalam diri orang itu? Nah, perubahan yang Tuhan mau yang pertama begini. Bapak Ibu mau berubah? Loh, Bapak Ibu mau berubah ke arah yang Tuhan seperti Tuhan mau dalam hidup kita? Yang setuju katakan amin? Ternyata begini, kalau kita tidak berubah, berat ke depan. Tantangannya makin luar biasa. Saya sembari sharing begini ketakutan loh Bapak Ibu. Karena saya tahu begini, oh iya. Saya tadi sharing sama Pak Benny, sama Ira, sama anak rohani saya Handy. Kita sharing di launch ya. Sharing saja ngobrol-ngobrol, saya dengerin mereka berbicara. Saya dengerin, saya kemudian berkata begini, saya tahu Bapak Ibu ya, keadaan ke depan ini, itu tidak gampang kita hadapi. Oh iya. Tidak gampang kita hadapi. Tidak gampang kita hadapi. Ya, tapi begini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, yuk. Kita punya perubahan yang kuat dari dalam. Kondisi tidak gampang kita hadapi. Tapi makanya betul, sampai Petrus berkata begini, kalau orang saleh saja hampir-hampir tidak diselamatkan, apalagi orang yang tidak benar. Saya berdoa di sini, setiap kita yang ada di sini, yuk, no jokes Bapak Ibu. Ini waktu tidak main-main di dalam Tuhan. Tantangan tidak gampang. Jangan pikir begini, setelah COVID selesai, aman-aman. Enggak. Orang tanya begini sama saya, Pak Rubin ke depan bagaimana? Makin sukar. Ke depan bagaimana? Makin gak gampang. Ke depan bagaimana? Makin berat. Cuman saya beritahu buat Bapak Ibu semua, yang berdiri dalam takut akan Tuhan, kita akan kuat menghadapi apa saja. Bahkan kita akan seperti Raja Wali yang terbang mengatasi badai kehidupan. Sebab Tuhan adalah kekuatan kita. Nah yang pertama, apa yang harus kita berubah? Yang pertama adalah begini, mentalitas kita harus berubah. Sorry ya, orang Israel keluar dari Mesir, dia ada di tanah Kanaan, tapi mentalitasnya tetap budak. Tuh, kelihatannya merdeka, kelihatannya keluar, tapi tetap kemudian begini, begitu ditekan kebutuhan, ditekan masalah, langsung berkata begini, enak di dunia ya, kita punya koneksi, kita bisa sembarangan, kita bisa nyuri-nyuri, kita bisa seenaknya, kita bisa selingkuh, kita mau kawin cerai terserah kita bisa halalkan segala cara. Hei, orang Israel begitu ditekan gara-gara cuman gak ada air, langsung ngomong begini sama Musa, Musa, apa di Mesir kurang kuburan? Bawa kami kembali ke Mesir. Mereka mundur lagi ke belakang. Makanya saya beritahu, iman dan pengharapan itu tidak pernah membuat kita mundur ke belakang. Apapun yang terjadi, itu akan membuat kita bergerak terus ke depan untuk menggenapi rencana Tuhan. Yang mau katakan amin? Cuman begini, orang kalau mentalitasnya nggak berubah, nggak kuat. Saya sadar. Masalah orang Kristen ada di mentalitas. Pak Rubin, mentalitas itu apa? Nggak sok tahu. Saudara mungkin yang tahu banyak definisi lebih jago dari saya. Mentalitas itu begini, sistem nilai di cara berpikir untuk kita menghadapi kita punya respon menghadapi semua stimulus di sekitar kita. Ya, saya ulangi lagi, apa itu mentalitas? Sistem nilai di cara berpikir untuk kita punya respon dan begini, menghadapi semua hal dengan benar Bapak Ibu. Oh ya, Bapak Ibu tidak tahu saya sesungguhnya. Kalau cuma lihat di mimbar, kelihatannya saya oke. Ya, oh ya, yang paling banyak tahu saya, istri saya. Oh, saudara jangan curiga, oh kalau begitu Pak Robin gak oke. Ya orang boleh ngomong begitu terserah. Yang penting buah hidup saya kan. Saya tidak mau berdebat. Saya tidak mau berdebat soal apa. Yang penting buah kehidupan saya. Tapi saya sadar begini Bapak Ibu, melihat saya sesungguhnya adalah ketika saya mengalami tekanan. Oh ya, ketika saya mengalami himpitan dalam kehidupan, apakah saya tetap bertahan dalam kehidupan? Saya ditanya orang, kamu pelayanan berapa lama? Ya, saya bilang, dalam anugerah Tuhan, hampir 35 tahun saya pelayanan. Prosesnya, kalau Tuhan tidak panggil saya tidak mau pelayanan. Ya. Oh ya. Wih, proses yang tidak gampang. Ditekan, dianiaya. Saya lagi khotbah, puluhan orang serbu dengan batu.
dilempari mimbar dengan batu. Lampu dimatikan. Makanya saya kalau lihat orang pelayanan meremehkan seenak-enaknya. Soal uang kemudian begini, marah. Ya, saya berkata jangan. Please Bapak Ibu, berubahlah soal mentalitas. Saya bilang begini bukan saya mahir ya Bapak Ibu. Saya tahu gak gampang tekanannya, tapi buat saya yang paling mudah adalah ketika kenyamanan disodorkan ke saya. Bayangkan satu kali, ada gereja, gak di sini, gak di Surabaya. Pemimpinnya datang ke saya, Pak Rubin kita kontrak Bapak ya. Setahun khotbah sekian kali. Ini uang di muka, mau bonus mobil apa? Bapak mau pergi ke luar negeri berapa kali? Saya duduk Bapak Ibu. Wih, tergoda. Saya bukan gedebok pisang Bapak Ibu. Ya. Tapi kemudian saya bilang sama dia, Pak, maafkan saya. Bapak jangan ngukur saya dari harga. Oh, saya serius sekali, saya bicara. Bapak jangan ngukur saya dari harga. Kalau Bapak ngukur saya dari harga, sorry ya Pak. Saya nggak ada bedanya sama mic. Saya nggak ada bedanya sama keyboard. Saya nggak ada bedanya sama drum. Bisa dibeli dengan harga. Saya berkata, kita tetap friend Pak, kita tetap sahabat. Tapi please, ukur saya dari nilai dong Pak. Ya terserah kalau orang mau ukur dirinya kayak barang. Kayak tembok, kayak cat, kayak plafon, kayak LED. Saya nggak mau. Saya bilang begini, jangan Pak. Tolong ukur saya dari nilai. Nilai kesetiaan, nilai persahabatan. Pulang ke rumah, saya bilang sama istri saya, sudah stop sayang. Jangan lagi kamu kasih jadwal di tempat itu. Istri saya ngomong, kamu marah ya? Enggak kok, enggak marah. Cuman saya bilang ini, mereka perlu diberi pengertian. Mereka pikir semua pendeta bisa dinilai dengan begituan. Oh, sejak itu saya putuskan, enggak. Tetap bersahabat sama dia. Tapi kemudian sekarang terjadi banyak perubahan. Oh ya, saya mau datang lagi. Tapi dari situ saya kemudian berkata begini, iya ya. Kalau saya punya mentalitas tidak berubah Bapak Ibu. Oh iya. Saya tahu godaan yang paling besar, bukan tantangan, bukan penganiayaan. Bukan serangan-serangan yang terjadi pada saya. Bukan waktu saya ngeritis jemaat nol, nggak punya fasilitas. Besok makan apa nggak tahu. Tapi godaan paling luar biasa, kenyamanan. Ketika orang dibelenggu sama uang, ketika orang dibelenggu sama barang, ketika orang diperbudak oleh semua keduniawian. Bapak Ibu pernah lihat ada orang di keluarga bisa saling tusuk-tusukan gara-gara uang. Di pelayanan orang bisa saling benci, ya kan? Saling kampanye negatif gara-gara pelayanan. Saya berkata jangan. Mentalitas berubah Bapak Ibu. Yuk, itu dari dalam Bapak Ibu. Sorry ya, pakai lambang salib silakan. Silakan Bapak Ibu, nyanyi lagu rohani yang keren-keren. Oke lah. Cuman pertanyaannya, ketika tekanan terjadi, apakah kita berubah dari dalam? Saya sih berdoa, mentalitas kita kuat. Nah sekarang pertanyaan saya, mentalitas itu hanya dibangun lewat apa? Praktek firman. Bukan bahasa roh kenceng. Bukan nyanyi lagu hebat. Bukan karena main musik jago. Saya pemusik, saya penyanyi. Tapi mentalitas hanya dibangun waktu firman dipraktekkan. Oke, Filipi 2 ayat yang kelima. Coba kita lihat ayat ini. Beberapa saat lagi saya akan selesai. Saya berharap semua kita siap. Karena begini, perubahan sangat cepat. Bapak Ibu tahu nggak? Saya khawatir saja. Tapi mungkin pemikiran saya bisa keliru ya. Tapi mungkin direnungkan ya. Sekarang dengan semuanya cashless. Ya kan? Ya di pasar di daerah saya bayangkan. Beli sayur saja, beli kangkung Pak. Pakai QR. Keren nggak? Beli kangkung ini, beli pocai. Udah pakai QR. Di pasar itu. Saya dengar lagi, di China, di Tiongkok. Orang yang minta-minta, itu sudah pakai aplikasi. Coba. Jadi saudara memberi itu nggak cash lagi, pakai aplikasi, coba bayangkan. Coba, orang minta-minta udah pakai aplikasi sekarang. Semua cashless,
Semua udah virtual money. Saya bayangkan saja ya. Berapa ribu triliun uang yang ada di cloud. Cuman my question, cloud itu yang punya siapa? Bisa saja, datanya ada. Realnya nggak nyata. Coba. Ini orang suka nonton film Avengers ini makanya mengada-ngada. No jokes Bapak Ibu. Yang menguasai teknologi, siapa mereka? Ya saya tahu 3 orang, saya tidak usah sebutkan. Yang sekarang menguasai dan lagi bikin platform, metaverse dan sebagainya. Semua akan digiring ke sana. Nanti kalau tiba-tiba data grounded, controlling, penaklukan semua. Oh jangan ngomong gini, masih lama Pak Rubin. Hang on. Ini kecepatannya gak terbatas. Kalau kita punya mental gak siap, Tuhan tolong kami. Berdoa saudara tetap bertahan. Tuhan tolong kita. Sorry saya di mimbar ini. Gak akan gunakan ini untuk hal-hal yang lain. Mumpung masih punya kesempatan. Saya gak tahu sampai kapan hidup saya. Saya selalu berkata sama Tuhan, saya siap. Saya dipersiapkan, saya bersiap. Saya mempersiapkan. Saya mau dilatih, saya berlatih, saya terlatih untuk saya melatih. Saya ulangi, saya mau dilatih firman, saya mau berlatih firman, saya terlatih dalam firman untuk melatih orang-orang dalam firman. Saya mau dilatih, saya mau berlatih, saya mau terlatih, saya mau latih. Gak mungkin bisa melatih kalau gak terlatih. Gak mungkin terlatih kalau gak berlatih. Gak mungkin berlatih kalau gak pernah dilatih. Dilatih firman, berlatih firman, terlatih dalam firman. Kemudian apa? Melatih dalam firman. Saudara yang tahu karate, saudara ngerti kan? Istilah namanya kata. Kata itu melakukan gerakan yang kita latih seperti menari. Itu lama-lama akan jadi refleks. Saudara yang karateka tahu itu kata-kata. Nah orang Kristen kalau nggak terlatih dalam firman, kita gagap, kita bingung, kita panik. Dunia drive kita terus, ya kan? Orang ketakutan, kita ketakutan. Dunia giring kita kemana? Kita kemana? Saya kadang-kadang sedih. Gereja seperti lata. Dunia lagi lakukan apa? Ikut lakukan apa? Kita, waduh, semua di drive sampai berkata begini. Di mana kuasa Tuhan? Kita hanya ngomong di mimbar, the power of God. Kita ngomong di mimbar, Tuhan kita dahsyat. Cuman pertanyaannya, aplikasinya apa? Come on. Saya tidak mau main-main dengan mimbar. Ini bukan tempat saya cari popularitas. Saya mengasihi Bapak Ibu. Mau pakai kekuatan kita? Ya ampun. Mau pakai koneksi? Ya ampun. Pandemik mengajarkan uang gak ada artinya. Mentalitas berubah. Filipi 2 ayat yang kelima. Kok saya kayaknya datang menyedihkan Bapak Ibu ya hari ini. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Menaruh apa Bapak Ibu? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kata pikiran perasaan itu adalah mental attitude. Kata pikiran di situ menggunakan bahasa asli namanya phroneo. Phroneo itu begini, firman di exercise sampai jadi habit. Ya. Saya jujur ya Bapak, jujur. Saya orang yang gampang responsif. Dengar sesuatu gampang panas. Apalagi kalau menyangkut orang yang saya cintai. Misalnya ya ada sahabat saya diomongin negatif, saya marah. Karena dia my friend. Jujur. Tapi sekarang, saya beritahu buat Bapak Ibu. Tiba-tiba respon saya sekarang lain. Bukan saya pendeta Pak. Pendeta yang emosional banyak Pak.
Pendeta yang kadang-kala kalau marah maki banyak, Pak. Pendeta kadang-kala kalau responnya sombong banyak, Pak. Banyak, Pak. Saya tidak hakimi ya. Tapi kemudian begini, kenapa ya? Oh, saya sadar. Gelar pendeta saya bukan itu. Bukan yang menolong saya. Saya latih firman. Saya exercise. Saya latih firman. Saya latih firman di mulut. Saya latih firman dalam kehidupan. Saya latih firman. Saya ngomong sama istri saya jadi lembut. Saya perlakukan dia jadi harta warisan yang berharga. Saya tidak akan sepelekan dia. Cara ngomong saya nggak kasar sama dia. Sorry ya Bapak Ibu. Berapa banyak orang bahasa roh kenceng. Sorry. Sama istri kasar. Sorry. Sama suami berani. Sorry. Sama karyawan menindas. Sorry. Sama pimpinan kita kemudian begini. Meremehkan. Karena kita tidak terlatih. Kalau kita tidak terlatih, bagaimana bisa bertempur? Makanya betul, yuk dilatih, berlatih, terlatih, untuk kita melatih. Banyak orang yang perlu dilatih di luar sana, tapi kita harus terlatih. Karena kita memang mau berlatih, sebab kita mau dilatih oleh firman. Yang kedua, saya tutup dengan ini. Bapak Ibu mari berubahlah dalam prinsip penyembahan. Sudah tahu begini, prioritas kita itu tergantung dari siapa yang kita sembah. Kenapa orang mata duitan? Ya uang yang disembah. Bapak Ibu tahu, berhala itu tidak harus berupa bentuk patung jimat, walaupun itu berhala. Berhala itu begini definisinya. Sistem nilai di cara berpikir di mana sesuatu sudah melebihi Tuhan, itu berhala. Barang bisa jadi berhala. Pelayanan bisa jadi berhala. Ada orang yang pelayanan terus, tapi keluarga berantakan. Itu pelayanan sudah jadi berhala. Saya satu kali pergi ke pedalaman dengan seorang pengusaha. Saya kaget. Dia keluarkan Land Cruiser terbaru. Saya bilang, Pak ngapain ke pedalaman bawa ini? Udah, pakai mobil biasa saja. Dia bilang sama saya, Pak Rubin, ini bukan sombong Pak. Jalannya medannya berat Pak. Nanti kalau hujan bisa selip dan kita bisa masuk ke jurang. Bener. Begitu masuk ke pedalaman, ya ampun. Itu jalannya memang gak gampang. Nyampe ke lokasi, sekian jam kita berkendara. Hampir mungkin 4,5 jam kita berkendara. Wah memang jalannya luar biasa. Sampai kalau kadang-kala kalau hujan, itu lumpur bisa setengah meter lebih. Nggak main-main, nggak ada listrik, nggak ada listrik di sana. Kita melayani di sana. Begitu di sana, Bapak Ibu tahu nggak? Orang-orang di sana anak-anak kecil lihat mobil bagus. Ya, mereka kemudian lihat mobil bagus seneng. Cuman kalau seneng saja kan nggak apa-apa, seneng. Ya ampun, bawa paku. Ditulisi mobil itu, tulisannya Kristen sih. Haleluya. Tapi kan ini mobil Land Cruiser, ditulisi pakai paku. Haleluya. Kan tulisan rohani itu bagus. Tapi kan ini mobil baru. Tahu Bapak Ibu, saya ngomong sama teman saya yang punya mobil. Bro, mobilnya dicoret pakai paku. Dia ketawa kemudian. Sudahlah Pak Rubin, gak apa-apa. Cuman mobil kok. Ya sudah, nanti nyampe ke kota, benerin lagi. Saya duduk, saya berkata gini. Gak terikat apapun ini orang. Ya, maksudnya bukan dia sengaja coret-coret lah. Itu sih orang agak kurang ya. Tapi ini kan memang kejadian tidak sengaja. Makanya betul Bapak Ibu. Pertanyaan saya, yang di dalam kita siapa? Saya bercanda begini. Nanti kalau sangkakala berbunyi, waktu tanda terakhir dibunyikan, nanti pengangkatan rapture. Ingatkan, saya ingatkan. Hanya yang ringan-ringan yang terangkat. Yang berat-berat susah terangkat. Saya tidak ngomong fisik loh Bapak Ibu. Saya tidak ngomong fisik. Nanti yang berat-berat. Malaikat itu dorong naik. Turun terus karena kaboten. Tahu Bapak Ibu, makanya betul. Kalau yang di dalam rumah, duit, harta, sombong, kedudukan di dalam. Berat kita. Bapak Ibu taruh saja semua di luar.
Biar yang di dalam hanya Yesus Tuhan satu-satunya yang menjadi pujaan kita selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Loh, saya mau tanya, orang stres kenapa? Karena yang merasa dia miliki hilang. Padahal pertanyaan saya, kita lahir bawa apa? Ada yang lahir bawa celana jin? Oke, ibu-ibu yang pakai kalung, pakai anting-anting. Bapak Ibu, ibu-ibu lahir bawa anting? Sorry ya, kita lahir dengan 3 keadaan. Ompong, telanjang, bego lagi. Loh, kita lahir ompong semua. Gak ada yang lahir giginya utuh. Curiga itu, di USG perut ibunya, jangan-jangan ususnya berantakan kan? Babat saja kita embat, apalagi usus kan? Coba, kita lahir gak bawa apa-apa. Ada yang lahir, begitu lahir, ditanya sama dokternya, 3 kali 3 berapa? 9 om. Dokternya lari, saya yakin. Kita lahir tidak bawa apa-apa. Saya beritahu, kalau kita punya apa-apa, itu siapa yang punya? Orang sombong ngomong gini, Tuhan gak pernah kasih tender sama kita Pak. Makan itu tendermu. Kalau jantungmu malam ini dibuat gemetar. Dan dokter vonis begini, kamu kena kanker stadium 4. Stres kita. Kalau malam ini Tuhan datang berkata, selesai ya kamu. Nakut-nakut ini Bapak. Enggak. Saya cuma mengingatkan pada kita, yuk. Penyembahan kita harus berubah. Saya tutup ya Bapak Ibu. Waktu di Mesir. Orang Israel itu penyembahannya, semua materi. Harus ada lambang. Kan banyak lambang di Mesir. Harus ada ritual. Waktu Tuhan suruh Musa membebaskan orang Israel di tanah Midian. Tuhan berkata begini, Musa bebaskan umatku. Tahu nggak Musa tanya begini? Kalau mereka tanya yang mengutus aku siapa? Tuhan menjawab begini, I am that I am. Aku adalah aku. Cuman pertanyaannya, aku ini tidak kelihatan. Sementara mereka 400 tahun, sudah semuanya materi. Menyembah harus di satu tempat, menyembah harus ada lambang, menyembah harus ada fasilitas. Oke lah, tapi begitu di luar sana, gak bisa menyembah. Tuhan berkata begini, yuk menyembah dengan keintiman. Karena aku ada di mana saja. Saya ingatkan Bapak Ibu ya, di kantor kita, Tuhan ada di sana. Di rumah kita, Tuhan ada di sana. Di perjalanan, Tuhan ada di sana. Mari begini, sembahlah Dia 24 jam. God bless you all. Tuhan memberkati semua.